warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita bahas naskah Assessment Science untuk latihan KSNR kelas 3 dan 4. Ya, ini naskah Assessment Science 2024. Naskah uji soal IPA. Nomor 1 ini untuk kelas 3 dan 4 ya. Di antara benda di atas yang termasuk benda mati adalah di soal nomor 1 kisi-kisinya pasti dia tanya tentang benda mati ya. Ini hidup, ada ikan. Ini hidup, pohon ya. Berarti 1, 2, 5. Dah selesai. Nomor 2. Hewan di atas tergolong dalam kelompok hewan yang sama karena memakan, ini tiga-tiganya makan nektar ya. Madu yang ada di pohon, yang ada di bunga, dia serap tuh nektarnya. Ini kolibri ya, kolibri itu burung yang makan nektar. Nomor 3, Nala menanam pohon di halaman rumahnya sampai tumbuh. Bagian pohon tomat yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang menyimpan cadangan itu pasti buahnya ya. Jadi ini nomor 2. Kalau misalkan umbi yang ada di bawah berarti ini ya. Makan ini tomat, buahnya di atas, berarti jelas yang nyimpan cadangan adalah buahnya. Kalau misalkan umbi berarti yang nyimpan cadangan umbinya di bawah gitu. Lanjut nomor berikutnya. Pria memelihara ulat. Ngapain ya melihara ulat? Di dalam toples dengan udara, pencahayaan dan makanan yang cukup. Setelah 2 minggu ulat yang Ria pelihara berubah menjadi kupu-kupu. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Nomor 5. Suatu hari Nala pergi nonton sepak bola di stadion. Alat indera manakah yang dapat Nala gunakan untuk menikmati pertandingan? Indera penglihatan dan pendengaran ya, karena nonton ya. Penglihatan dan pendengaran. Lanjut nomor 6. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan seperti gambar ini. Ini berarti reboisasi. Reboisasi itu berarti artinya penanaman pohon atau hutan kembali ya. Reboisasi, jadi tanam lagi pohon-pohonnya. Lanjut, ini nomor 6. Sekarang nomor 7 ya. Perhatikan rantai makanan berikut. Ini mah jaring-jaring makanan ya, karena lebih dari satu rantai makanan. Berdasarkan jaring, ini harus jaring-jaring makanan. Berdasarkan jaring-jaring makanan di atas, yang tergolong sebagai predator puncak adalah, predator puncak itu berarti yang paling terakhir, nggak ada yang makan dia gitu. Ini berarti modelnya kayaknya elang sama rubah. Predator puncak, rubah dan elang ya. B. Tumbuhan itu disebut produsen ya. Produsen itu berarti yang menghasilkan makanan sendiri, dia tidak perlu memakan makhluk hidup yang lain untuk tumbuh. Rubah, laba-laba dan ular ini disebutnya konsumen. Konsumen tingkat 1 ya, tingkat 2, tingkat 3 dan sebagainya. Nah, kalau predator itu artinya konsumen tingkat tinggi, tingkat puncak. Yang ditanya nih predator ini konsumen tingkat tinggi yang nggak ada yang makan dia lagi gitu. Nomor 8. Jika populasi tumbuhan mengalami penurunan, terus organisme manakah yang juga secara langsung akan mengalami penurunan? Berarti yang mengalami penurunan langsung adalah konsumen tingkat 1 atau yang makan tumbuhan itu langsung. Rubah, elang, ular nggak mungkin, ini salah. Belalang, laba-laba, ular dan elang ini step by step. Belalang, burung pemakan biji, tikus dan kelinci ini benar, karena belalang, burung pemakan biji, tikus dan kelinci ini bisa langsung jadi sebagai konsumen 1 ya. Burung pemakan serangga ini enggak, kan burungnya pemakan serangga. Ini salah. Oke, C nomor 8. Nomor 9. Lihatlah ekosistem air. Terjun seperti gambar. Nah, pertanyaannya apa yang nomor 9?
Huruf mana sajakah yang menunjukkan komponen biotik? Biotik ini artinya makhluk hidup. Lawannya abiotik adalah abiotik, berarti makhluk tidak hidup. Lawannya ya. Biotik makhluk hidup, abiotik tidak hidup. Yang ditanya adalah yang makhluk hidupnya. Nah, kita lihat lagi yang makhluk hidup berarti nomor berapa aja? Nih ya, B, D, dan F. B, D, F. Nggak ada BDF, ulangi, kita lihat lagi. B, D, F. Ini kan panahnya. B ikan, D kepiting, F kupu-kupu. Adanya BD, H apa sih? Oh, H juga ya, bisa. H ini pohon ya. Berarti BDH jawabannya. Lanjut nomor 10. Perhatikan siklus metamorfosis ini. Tahapan yang tepat untuk mengisi X dan Y. Ini metamorfosis sempurna ya. Nyamuk dan kupu-kupu. Dari kupu-kupu dewasa ini dia bertelur, nyamuk bertelur ya. Ini sama-sama telur, X-nya telur. Pasti jawabannya B ya. Karena yang menunjukkan X itu telur cuma yang B. Telur, terus ulat, atau di sini bisa disebut larva. Ini larva. Kalau di kupu-kupu larvanya disebutnya ulat. Kalau di nyamuk ini jentik-jentik ya. Jentik-jentik larvanya. Kok yang ini larva-larvanya yang ini ya, jentik-jentik ya. Kemudian habis dari jentik-jentik itu jadi pupa. Pupa. Nih Y-nya. Pupa. Atau kita biasa sebut juga kepompong. Kalau untuk kupu-kupu ya. Kepompong. Itu jawabannya adalah yang B, ini jelas ya. Nomor 11, 11. Rangka. Sistem rangka pada tubuh manusia dibagi secara umum seperti gambar. Nala bermain bola seperti gelandang, sebagai gelandang. Ketika main, bagian rangka yang ikut membantu. Berarti organ gerak ya. Kaki udah pasti kan. Nomor 4. Gelandang itu kan berarti yang menyerang. Kalau menyerang pakai kaki. Ada 4 ya pasti, ini yang gak ada 4 berarti salah. 4 dan 3. Sebetulnya kan buat dia berjalan itu butuh koordinasi kaki juga ya. 3 bisa juga, tapi agak janggal nih. Manusia dibagi. Nala bermain sepak bola sebagai gelandang. Ketika bermain, bagian rangka yang ikut membantu Nala. Tapi 1 juga bisa untuk nyundul bola ya. Untuk menyundul bola pakai kepala. Tapi dia nggak mungkin lari tanpa gerakan tangan. Jadi 1 dan 4 atau enggak 3 dan 4. Tapi sih kalau dilihat dari cerita 1 dan 4 aja deh. Ya, karena yang membantu Nala untuk jadi penyerang, gelandang ini penyerang ya. Kalau 3 takutnya ntar jadi kiper sangkain. Lanjutlah. Nomor 12. Hewan yang tepat untuk mengisi X dan Y adalah, kita lihat ya, X dan Y. Baca dulu. Ciri-ciri hewan memiliki kerangka di luar tubuh. Ciri-ciri hewan memiliki kerangka di luar tubuh yang mendukung dan melindungi tubuh tersebut. Lobster, belalang, kira-kira apalagi? Kepiting, udang. Ini benar kepiting sama udang bisa. Kucing nggak mungkin. Kerang masih mungkin.
Oke, yang B. Kerangka terletak di dalam tubuh hewan dan berfungsi untuk memberi bentuk tubuh dan alat gerak pasif. Ikan, jerapah, kanguru. Itu jawabannya yang A. Nomor 13. Hewan kelompok A disebut, kelompok A itu berarti exoskeleton. Ini artinya tulang itu yang keras tuh di luar. Kalau endoskeleton itu bagian tulang yang di dalam itu, tulang yang keras itu ada di dalam tubuh ya. Jadi kalau exo yang A, endo yang kelompok yang ini yang B ya. Kelompok A exoskeleton, kelompok B disebut endoskeleton. Lanjut nomor 14. Saat berjalan-jalan ke daerah dataran tinggi, hingga melihat berbagai jenis tanaman. Di sana ada teh, stroberi, kopi, sayur, kubis, dan masih banyak lagi. Tanaman tersebut tumbuh dengan baik di dataran tinggi dibandingkan di dataran rendah. Alasan yang tidak tepat tanaman tersebut dapat tumbuh adalah banyak sumber mata air di daerah dataran tinggi, pupuk kimia mudah ditemukan, udara dataran tinggi sejuk, tanah dataran tinggi subur dan gempur. Jawabannya adalah yang tidak, yang B. Nomor 15. Bahan dasar botol minuman kemasan, pengisi bantal boneka, dan dakron ya, adalah sama. Keduanya berasal dari bentuk plastik berjenis PET. Sifat yang tepat tentang plastik tersebut adalah bisa diurai, salah. Susah ya, meleleh jika dipanaskan, betul. Dapat didaur ulang, bisa. Tidak mudah dibentuk, salah. Sifat yang tepat tidak dapat didaur ulang, salah. Harusnya bisa didaur ulang, jadi jawabannya yang B. Nomor 16. Musa senang bermain kelereng dengan teman-temannya. Musa memberikan dorongan dengan jarinya di atas tanah hingga bergerak mendekati kumpulan kelereng lain. Jenis gerakan yang dialami kelereng adalah gerak menggelinding. Bermain kelereng dengan temannya, memberikan dorongan dengan jarinya di atas tanah sehingga bergerak mendekati kumpulan kelereng lain. Oke, lanjut nomor 17. Bensin berasal dari minyak bumi yang dihasilkan dari fosil. Kebanyakan sumber minyak bumi ditemukan di sekitar laut. Apa yang terjadi ketika ditemukan sumber minyak bumi baru? Yang terjadi jika ditemukan sumber minyak bumi baru, apa yang terjadi? Minyak bumi menjadi dapat diperbarui? Tidak. Minyak bumi tetap tidak dapat diperbarui. Yang C, cadangan minyak bumi meningkat dan dapat diperbarui. Cadangan minyak bumi meningkat tetapi tidak dapat diperbarui. Yang D. 18. Ibu biasanya memasak pakai gas LPG. Selain untuk masak, gas LPG juga digunakan sebagai pengisi korek gas. Sumber energi alternatif yang paling tepat digunakan untuk mengganti gas LPG adalah biogas. C. 19. Dani mengunjungi rumah neneknya yang dekat dengan pantai. Daerah tersebut ada banyak pohon kelapa dan tanahnya berpasir. Untuk sampai ke sana perlu waktu sekitar 5 menit pakai sepeda motor. Berdasarkan informasi ini, rumah nenek ada di daerah dataran rendah. Ya. Ini pantai itu dataran rendah. 20. Omar lagi belajar. Saat ia melihat jemuran rumah nenek di rumahnya bergerak-gerak terbawa angin. Selain itu, pohon-pohon di sekitar rumahnya juga ikut bergerak. Saat ia memeriksa keluar rumah, ia kedinginan. Berdasarkan ciri tersebut, Omar menyimpulkan bahwa cuaca di sekitar rumah sedang berangin. Hujan. Coba, Omar bergerak-gerak terbawa angin. Selain itu, pohon-pohon di sekitar rumahnya juga ikut bergerak. Saat ia memeriksa keluar rumah, ia kedinginan. Cuaca di sekitar rumahnya sedang cerah kan gak mungkin. Berangin deh ya. Kalau hujan di sini ada ciri-cirinya nggak? Cuaca, tapi cuaca itu kan ya dah berangin aja ya.
berangin. Nomor 21. Salah satu benda elektronik yang dimiliki Vega adalah kipas angin. Saat Vega mengamati kipas angin, dia melihat bagian colokannya. Bagian yang biasa ia pegang tersebut dari plastik. Bagian yang dicolokkan terbuat dari logam. Mengapa plastik digunakan sebagai pegangan? Karena plastik tidak mudah bereaksi dengan udara, mudah dibentuk ketika dipanaskan, bahan plastik kuat dan ringan, isolator listrik yang baik. Ya, jadi supaya tidak menghantarkan listrik, isolator. 22. Baca pertanyaannya dulu ya. Kegiatan yang menunjukkan upaya hemat energi. 1. Ibu membuka jendela pada siang hari agar cahaya masuk. Benar. 2. Ayah selalu menyalakan lampu meskipun tidak orang. Ini salah. Kakak hanya menyalakan lampu ke kamar ketika belajar. Boleh. Rita selalu dengan AC-nya. Salah. Berarti 1 dan 3 pasti benar. 1 dan 3. Ini salah. 5 benar gak? Kakek selalu mandi menggunakan shower air panas. A ya. Rumah di daerah sekitar pantai umumnya memiliki atap yang lebih tinggi dari rumah di daerah pegunungan. Hal ini berhubungan dengan cuaca di daerah tersebut. Salah satunya ketika cuaca panas. Apa alasan yang tepat untuk hubungan keduanya? Terlindung dari terpaan angin dan hujan deras, meminimalisir penggunaan lampu saat siang hari, sirkulasi udara panas berlangsung dengan baik, memperkecil biaya yang digunakan untuk membangun rumah. Jawaban ini ya. Jadi kalau semakin tinggi, ini kan dia bilang rumah sekitar pantai atapnya lebih tinggi dari rumah di daerah pegunungan. Karena semakin tinggi kan berarti hawanya makin bagus, sirkulasi udaranya semakin baik, berarti makin adem gitu rumahnya. Nomor 24. Satria baru dibelikan kaca pembesar oleh ayahnya. Kaca pembesar. Ia coba menggunakan kaca tersebut untuk membuat api. Ia menyiapkan sobekan kertas. Kemudian pada sobekan kertas tersebut diarahkan kaca pembesar yang menangkap cahaya matahari. Setelah beberapa saat kertas tersebut terbakar. Perubahan energi yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah energi cahaya menjadi energi panas. Betul. Lanjut nomor 25. Pertanyaan dulu. Alasan yang menyebabkan ayah kesulitan mendorong gerobak. Ayah mengangkut pasir dari pinggir jalan ke rumahnya sejauh 100 meter. Jalan ke rumahnya masih berupa tanah dan berbatu. Ayah mengangkut pasir tersebut menggunakan gerobak. Pasir yang dibawa menggunakan gerobak sama banyak dengan saat menggunakan karung. Tapi waktu membawa dengan gerobak lebih lama. Hal ini karena ayah kesulitan mendorong gerobak tersebut. Alasannya adalah pasir yang diangkut terlalu banyak, bentuk bendanya bukan bulat atau bola, jarak lintasan dengan gerobak lebih jauh, permukaan jalan ke rumah ayah tidak rata. Ini jawabannya ya. Karena di sini dijelasin bahwa berbatu ya, berarti ini ada batu jadi dia keganjil, susah. Lanjut nomor udah selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa, kita lihat di video berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.